Alhamdulillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Muhammadin imami barakah, Muhammadin imami syafa, Muhammadin kataban nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ladatul mukarramun, para hadirin Allah, para saudaraku yang dicintai Allah dan didekatkan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dan ridha Allah serta kasih sayangnya lah, di malam ini kita sama-sama dihadirkan oleh Allah sehingga digerakkanlah jiwa raga kita, digerakkan akal kita, langkah kita sampai hadir kepada Allah. Maka alangkah sayangnya setelah kita hadir di sini, kita tidak mampu menghadirkan Allah di dalam akal dan hati, sehingga Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita hidup ini ingin kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan pasti kembali kepada Allah. Dan kembalinya pun tidak semata-mata mendapat rahmat Allah. Ada yang kembali ke laknatullah. Nah, semoga kita hadir di sini bisa kembali ke rahmatullah dengan mempelajari Islam secara benar. Karena Islam itu semakin hari semakin banyak aliran, yang mana kata Rasulullah di hujung-hujung kehancuran alam Islam itu menjadi 73 golongan. Satu yang benar itu yang ahli sunnah wal jamaah. Yang benar itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini jangan diartikan kelompok. Kalau diartikan kelompok, semua akan mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah. Seluruh aliran termasuk Islam Syiah itu ngaku ahli sunnah wal jamaah. Ahmadiyah yang dibrandel pesan ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita yang ahli sunnah wal jamaah itu pribadi kita masing-masing. Benarkah kita ini seorang ahli sunnah yang selalu berjamaah kepada Rasulullah? Jadi jemaah itu bukan di masjid, syariatnya ya ke masjid benar, hakikatnya tidak. Kita menjadi ahli sunnah, mengerjakan yang sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zakat, sedekah sunnah. Nah, untuk tingkatan ahli ini harus rajin. Jadi nggak mungkin kita ahli sholat sunnah, kerjakan sholat sunnahnya malas-malas, nggak mungkin. Mau jadi ahli sedekah sunnah, sedekahnya malas, nggak mungkin. Begitu juga mau ahli puasa sunnah, puasa sunnahnya malas. Dari mana menjadi seorang ahli? Mau ahli itu rajin dulu, sering dulu, sehingga kita tahu nanti rahasianya. Rahasia sholat sunnah, rahasia puasa sunnah, baru bisa kembali dengan Allah. Nah, ini yang kata Rasulullah, umatku kenapa berjamaah dengan Rasul? Rasul itu ahli sunnah. Dan dia contoh. Kalau kita sudah ahli sunnah ini disebut wal jamaah, bersama Rasul. Nah, kalau sudah bersama Rasul, inilah yang kata Rasulullah, siapa orang salat berjamaah, amalnya mendapat 27 derajat lebih mulia daripada orang biasa. Tapi kalau secara syariat benar, sholat di masjid benar, nggak ada yang menghalang. Tapi hakikatnya tidak. Pribadi kita masing-masing yang rajin mengerjakan sunnah. Nah, ini sudah langka. Kita yang di sini aja, yang hampir setiap malam mengerjakan sunnah, sholat sunnah hampir setiap malam. Nggak ahli-ahli itu. Ada yang ikut saya udah di atas 10 tahun, ada yang 15 tahun itu. Saya nggak ahli-ahli juga. Kenapa? Hatimu mati. Pada sholat ini nggak ada yang dirubah sama Allah.
Mau sholat sunnah, mau sholat fardu sama. Bacaannya takbir ditutup dengan salam. Afdhalus sholat adalah suratul Fatihah. Jadi sholatmu tidak diterima Allah kalau Fatihahmu tidak baik dan benar. Tapi tidak baik dan benar ini jangan ditafsir secara syar'i. Kalau secara syar'i yang dikatakan Fatihahmu harus baik dan benar itu bacaannya, nahunya, tajwidnya, idghamnya, iya. Tetapi salah secara hakikat. Kalau harus baik dan benar itu dengan suara, kasihan orang-orang bintang, orang-orang gagu, orang-orang yang suaranya pales, gak pernah benar dia bacanya. Terus yang benar apa? Yang kelakuannya sama dengan suratul Fatihah. Kenapa disebut suratul Fatihah? Fatihah itu artinya pembuka. Jadi pembuka rahasia sholat itu adalah suratul Fatihah. Pembuka rahasia kesehatan itu adalah suratul Fatihah. Pembuka rahasia rezeki itu pun suratul Fatihah. Pembuka alam gaib sama suratul Fatihah. Kalau Fatihahmu sudah benar, puncaknya mi'ratul mu'minin. Kita bisa mi'raj dengan Allah. Tapi hatimu terbuka. Kalau hatimu tertutup gak bisa. Makanya Fatihah itu diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Allah itu jelas maha pengasih, maha penyayang. Kenapa? Siapapun dikasih Allah. Jangankan kita yang Islam malas-malasan sholat. Orang kafir, orang ateis yang ngaku dia Tuhannya Allah dikasih sama Allah. Saking rahman rahimnya kita. Nah, kalau kita kan belum. Kalau mau ngasih itu yang kita senang aja. Kalau nggak senang nggak kita kasih. Jadi masih jauh, sehingga tidak terbuka pintunya, pintu rahmat. Padahal kalau kita mencontoh rahman rahimnya Allah, kita harus kasih siapa saja yang layak menerima. Mau dia orang kafir, mau enggak, kalau kita ada kelebihan rezeki kita kasih. Walaupun secara hukum ada aturannya. Sedekah tertinggi itu dengan siapa? Dengan gurumu, kata Allah melalui Rasul. Terus dengan siapa lagi? Dengan orang tua kandungmu. Terus dengan siapa? Dengan saudaramu. Saudara di sini bukan saudara kandung. Ikhwan namanya. Jangan ditafsir salah. Karena ketika nanti di alam kubur ditanya wama ihwanuka, siapa saudaramu? Bukan saudara kandungmu yang kau ucapkan, tapi kawanmu satu majelis inilah saudara. Itu lebih tinggi. Baru disusul sama fakir miskin, yatim piatu, dan terus ke bawah. Kalau kau sedekah sama yatim piatu, fakir miskin itu kelipatannya hanya 70 kali lipat, selesai. Mau dia sholat, mau enggak sholat, cuma 70 kali lipat. Ya kalau dia seorang fakir atau miskin sedang menuntut ilmu, lumayan bisa jadi jariah. Kalau dia tidak sedang menuntut ilmu, berhenti sampai. Terus orang tua, lanjutnya dia apa? Dia itu ada orang tua. Tapi secara hakikat tidak layak orang tua diberi sedekah, karena itu kewajiban. Walaupun nilainya kata Rasul 100.000 kali lipat dari kau sedekah dengan orang lain. Ada orang kita ini kan mau pamer. Sedekah di mana sedekah? Ada yatim. Padahal maaf, setelah kau pulang dari rumah yatim itu, pas di sana kau didoakan. Wah senang, satu panti itu mendoakan. Tapi setelah itu besok nggak doakan kamu lagi. Tapi ibu bapakmu mendoakan engkau dari tidur sampai bangun tidur. Makanya dia lebih mulia. Terus siapa lagi di situ kata Rasul? Gurumu yang mengajarkan engkau tentang Tuhan. Itu tinggi dia, 700.000 kali lipat. Kok sampai sebegitu tingginya? Karena dia bisa jadi jariah. Selama doanya, ajarannya masih dipakai, selama ajaran itu masih digunakan di bumi ini, yang bersedekah itu dapat. Itu bedanya. Kenapa gurumu mendoakan kamu? Kalau orang tua hanya mendoakan kamu sehat, kamu banyak rezeki. Tapi kalau guru tidak, supaya kamu sehat, banyak rezeki, masuk surga.
bukan dia. Dan kuncinya siapa? Suratul Fatihah. Rahman Rahimmu ada. Bagaimana kau ingin sedekah kalau kau tidak punya Rahman Rahim? Itu wujud dari sedekah. Kalau ini sudah ada baru meningkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji itu hanya milik Allah. Jadi jangan kau puja-puji manusia. Kau puji orang itu sakti, orang itu kaya, orang itu apalah kau puji. Allah marah itu. Jadi jangan coba-coba kau puji. Allah sangat-sangat marah. Dia bisa jadi wali karena Allah yang menjadikan. Dia bisa jadi jenderal karena Allah yang menjadikan. Dia jadi presiden pun sama. Dia jadi orang kaya, semua karena aku katanya. Terus kenapa kau puji-puji dia? Maka yang layak dan pantas dipuja-dipuji itu Allah. Nah supaya kau mampu memuja-muji Allah, kau selalu alhamdulillah dengan segala peristiwa. Kita ini alhamdulillahnya kalau sehat, punya duit, gak banyak masalah. Baru alhamdulillah. Disaking kasih sakit dikit ngeluh. Bisa-bisa sampai tetangga saudara jadi musuh. Karena larinya ke dukun. Oh kata dukun ini kalau diguna-guna ini. Yang guna-guna ciri-cirinya begini, rumahnya ngadep ke sana kan. Oh ini kan tetangga saya sakti. Ya sudah, musuhan. Karena salah tempat lari. Nah arti kita alhamdulillah saya dikasih sakit. Dengan sakit saya ngaji. Pernah gak berpikir seperti itu? Itu rahmat sakit itu, bukan laknat bagi orang yang bersyukur. Tapi ketika sakit itu tidak pernah kau syukuri, jadi kufur nikmat. Hanya dengan sakitlah kau bisa teriak panggil Allah. Tanpa tidak bisa, kecuali kamu orang-orang kufur nikmat. Sakit mau nyalain orang lain. Oh saya sakit karena si A, karena si B, karena si C, makanya saya sakit. Tak ada itu. Sakitmu ulahmu sendiri yang belum bisa menerima ketetapan Tuhan. Coba alhamdulillah dengan yang ada di sekitar kita ini, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan mertua kita, dengan orang tua kita. Kita alhamdulillah. Itu orang terpuji namanya. Kalau kau belum bisa mengucapkan alhamdulillah di segala hal, kau belum terpuji di mata Allah. Bagaimana ingin dengar Allah? Itulah di dalam sholat ketika kamu bangun dan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Bayangkan, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha terpuji. Terus siapa yang didengar Allah? Orang-orang yang memuja-muji Allah. Caranya bagaimana dia memuji Allah? Bukan setiap hari kita hanya berucap alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikir namanya. Tandanya kau memuji-muji Allah, iya kau syukuri. Dikasih duit alhamdulillah. Kita ini kan lucu. Dikasih duit sedikit yang dirembang, dikasih banyak kurang. Gak ada sudahnya. Di mana alhamdulillahmu? Apakah itu tingkah yang terpuji? Kan tidak. Begitu juga kita dikasih masalah. Dikasih masalah kita tidak bisa alhamdulillah, gak ada masalah apa lagi. Coba kalau kau tidak dikasih masalah, gak pernah akan berucap alhamdulillah, karena gak ada permasalahan. Tapi ketika diturunkan masalah, mulai kita berpikir yang lebih lagi. Bayangkan, itulah suratul Fatihah. Kalau kau tidak bisa alhamdulillah di setiap sisi, gak mungkin ya Fatihah itu ada. Gak mungkin bisa terbuka. Supaya kamu hatimu terbuka, ya alhamdulillah dengan setiap peristiwa. Baru hatimu bisa terbuka. Tanpa itu gak bisa. Harus kita sadar, Malik Yaumiddin. Kenapa kata Allah? Tunggu, aku adalah raja segala raja, sang pemilik hari pembalasan. Jadi kalau kita tidak bersyukur dengan alhamdulillah, dibalas Allah. Ini harus kita sadari. Apapun bentuknya,
Kau tidak bersyukur dengan anakmu, Allah balas. Kau tidak bersyukur dengan istrimu, Allah balas. Kau tidak bersyukur sama suamimu, dibalas. Apalagi tidak bersyukur dengan orang tua, tidak bersyukur sama gurumu, dibalas sama Allah. Di mana kamu yang terpuji? Tidak terpuji itu. Apalagi anak tidak bersyukur dengan orang tuanya, disebut anak durhaka. Murid tidak bersyukur dengan gurunya, disebut apa? Murid murtad. Dari mana akan terbuka rahasia Allah? Gak bisa, apalagi mau terbuka rahasia pintu alam gaib. Jadi kita ini alam paling rendah, ini alam panah, alam yang isinya kotoran semua. Kata guru saya itu gak ada lagi uang halal itu, uang haram semua. Karena bercampur. Yang tuh gaji orang, apakah pegawai negeri, pegawai swasta, dari hasil maling, hasil nipu itu gaji orang. Tetapi kata guru saya, jangan jadi sampah bagimu. Kelola sampah itu dengan baik, sih kita gunakan kebaikan-kebaikan. Hasil yang tidak baik itu jadi baik. Ini caranya. Dan ketika kita sadar, oh ada Allah yang membalas segalanya, masih gak kita berani gak jadi orang gak terpuji? Sang suami tidak terpuji terhadap istrinya, sehingga dia tidak mengajar istri tentang kebaikan. Istrinya salah dibiarin aja. Sayang, gak mau marahin istri itu karena sayang, gak mau marahin anak itu karena sayang. Durhaka kamu. Tugasmu itu menyelamatkan anfusakum wa ahlikum nar. Ketika anakmu salah, istrimu salah, kau tugas mendidiknya. Jadi gak mudah. Harus kita kesadaran ini dibangun. Baru nanti terbuka. Ketika sadar, oh ada hari pembalasan, mulai kita hati-hati. Tetap kita ini sang pendosa semua. Kalau nggak percaya, sehari kita itu bisa buat dosa ribuan kali. Hitunglah sendiri kalau saya bohong. Matamu bisa membuat salah, lihat orang lain. Mulai sedikit, oh orang itu kok kayak gini ya, itu udah dosa. Mulutmu bisa berbuat salah, ngomongin keburukan orang lain, belum yang kau makan yang haram. Pikiranmu bisa berbuat salah, dari bangun tidurmu sampai ke tidur. Kecuali siapa kata Allah? Orang-orang yang bersyukur. Siapa kata yang bersyukur? Dia selalu menyampaikan kebenaran dan kesabaran. Sehingga dia berusaha menyampaikan kebaikan-kebaikan. Yang buruk mulai dia singkir-singkirkan. Berkata kita kan tidak. Senangnya apa? Membicarakan keburukan orang lain. Lebih banyak membicarakan keburukan orang lain daripada kebaikannya. Seharusnya keburukan apapun yang ada di sekitar kita jadikan iktibar, jadikan pelajaran. Oh, semoga saya tidak seperti itu. Itu yang benar. Bukan sini salah, situ salah, sini. Loh, kalau semua orang salah, yang benar kamu sendiri. Padahal tidak. Ketika kita tidak bisa berpikir tentang kebaikan, sesungguhnya apa kata Rasul? Dirimu yang tidak baik. Jadi orang baik itu berpikirnya selalu yang positif, yang baik-baik. Seru positif thinking, sehingga kita bisa kembali dengan Allah. Dan kesadaran Malik Yaumiddin gak ada di diri kita. Padahal itu cara kita bisa kembali dengan Allah. Seterusnya apa? Ya kana budu wa ya kana nasta'in, setiap hari kau baca. Kau sumpah di hadapan Tuhan. Hanya kepadamu Allah aku sujud, hanya kepadamu aku minta tolong. Itu bahasa Quran tafsir. Kita sujud hanya kepada Allah. Buktikan kalau kita sujud kepada Allah, kau bawa organ tubuh ini tunduk dengan peraturan Allah. Itulah yang dijaga wudhunya itu. Bagian yang kita wudhu ini suruh jaga agar apa? Selalu tunduk dengan perintah Allah. Tetapi ketika kita tidak jaga, maka dia sudah tidak tunduk lagi dengan Allah. Dibalas. Mata kita harus tunduk dengan Allah, tangan kita tunduk dengan Allah, dengan peraturan Allah. Kau punya anak, kau bawa dia untuk kenal Allah. Kau punya istri, kau bawa dia kenal Allah. Begitu juga punya suami, punya orang tua. Kita bawa tunduk dengan perintah Allah. Yang pasti kita suruh dia sholat, zakat, sedekah, puasa. Tunduk dulu.
Belum hartamu harus tunduk dengan Allah. Nanti harus keluarkan zakatnya, kalau keluarkan sedekahnya. Kalau kau tidak keluarkan di sini, kau tidak tunduk dengan Allah. Jadi nggak mungkin kau doamu dijawab Allah. Karena kau bicara hanya kepada Allah kita sujud, hanya kepada Allah kita minta tolong. Ya kana budu wa ya kana nasta'in. 1000 kali kau bicara wa ya kana nasta'in wa ya kana nasta'in. Ya Allah tolong aku. Tidak tolong apa kau? Gak ditolong Allah. Kalau organ tubuh ini kau tunduk dengan Allah, pikiranmu tidak tunduk dengan Allah, hatimu tidak tunduk dengan Allah. Tunduk itu mengikuti peraturannya. Seorang anak harus patuh dengan orang tua, ini namanya tunduk. Seorang murid harus patuh dengan gurunya, ini namanya tunduk. Seorang istri harus patuh dan taat kepada suaminya, ini namanya tunduk. Baru doamu bisa mustajabah. Kalau nggak bisa mustajabah sampai kapanpun. Karena syaratnya doa dikabulkan Allah, seluruh organ tubuhmu tunduk dan patuh atas perintah Allah. Baru dari itu kita bisa kembali dengan Allah dengan tenang. Nggak bisa, walaupun kita hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Benar minta tolong kepada Allah. Itu saja banyak nyimpang. Ada masalah, minta tolong kepada selain Allah. Ke dokter, ke herbal, ke paranormal. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Tapi tidak sesuai dengan syar'i, dengan syariat. Saya kan ikhtiar, Pak, benar ikhtiar. Tapi ikhtiar kita ikhtiar Rasulullah. Jadi yang kita ikhtiarkan itu bukan ikhtiar dokter, ikhtiar paranormal, bukan. Ikhtiarnya Rasulullah. Kemana? Sebagaimana kau janji, hanya minta tolong kepada Allah. Supaya dapat pertolongan Allah, patuh dengan perintah Allah. Itu yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus, jalan yang pernah diajarkan para nabi-nabi terdahulu, dilanjutkan para wali-wali Allah sampai ke guru kita. Itu jalan lurus. Baru alam ini terbuka. Itu namanya ya fatah. Tidak mungkin terbuka kalau hatimu mati, telingamu tuli, matamu buta, gak mungkin terbuka. Kenapa bisa hatimu mati? Karena mata ini sudah tidak bisa lagi melihat mana itu benar, mana itu salah. Yang benar adalah saya, orang lain salah. Ini celaka. Harus sadar kita. Jangan memproklamirkan diri bahwa saya ini paling benar. Boleh gak? Boleh. Tapi rujuk sama Allah, rujuk sama Rasulullah. Cara merujuknya kayak matanya sama gurumu. Jangan mengklaim diri kita benar, akhirnya menghasut orang lain harus ikut cara pikiran kita. Itu salah, terabas saja. Ngaji ini ikut Al-Quran, ikut As-Sunnah, ikut Allah. Itu yang disebut raditu billahi rabbah wa bi Islam Madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Al-Quran hakamah. Baik, Al-Quran itu jadi hukum, Al-Quran imamah. Jadi imam kita itu Quran. Sekarang kan tidak. Kalau gak sesuai dengan akal pikiran kita tentang Al-Quran. Terus kau ngaku umat Muhammad Rasulullah, dari mana ceritanya ini? Kau ngaku hambanya Allah, dari mana ini? Ini loh kata Allah petunjuknya. Hudan linas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran harus kau jadikan imam. A kata Quran, A kata kita. Gak bisa dipungkiri, gak bisa ditawar-tawar. Makanya banyak sekali kita sakit hati. Macam-macam sakit hati manusia ini. Terus kita salahkan orang lain? Tidak. Salahkan dirimu. Ketika kita sakit hati, kita kecewa, kita kesal, kita jengkel, kita marah. Ini karena kau menentang peraturan Allah, hingga jiwamu gak tenang. Coba kau tidak tentang peraturan Allah, jiwamu baru bisa tenang. Kenapa bisa kau tidak tenang? Kau gak reda.
dengan ketetapan yang ada. Coba belajar nikmati hidup ini. Apapun yang ada kau syukuri, belajar mensyukuri hidup. Kenapa harus mensyukuri? Kita gak bisa merubah keadaan. Yang merubah itu Allah itu sendiri. Terus kita kayak mana? Berdoa. Doa sama Allah supaya berubah lagi, mengeluarkan sedekah dengan Allah. Baru bisa berubah. Dan itu bukan perintah saya, perintah Allah. Nah kalau Fatihahmu saja gak benar-benar, bagaimana kamu reda Allah datang? Sholatmu itu afdalnya dari mana? Fatihahmu aja gak benar. Ini harus disadari. Nah ini ajaran para nabi dan rasul, bukan ajaran orang-orang zalim. Maka ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus itu jalannya para anbiya, para wali-wali Allah sampai ke guru-guru kita. Bukan jalannya orang-orang yang zalim yang tidak dapat petunjuk. Nah supaya dapat petunjuk begini bagaimana? Hancurkan tuh kezaliman yang ada dalam pikiran kita. Semuanya kau hancurkan. Nanti kau baru dapat petunjuk. Baru terbuka nanti rahasia alam ini. Oh, alam ini banyak. Ini alam paling rendah. Di atas ini ada alam malakut namanya. Alam kesucian itu pun masih bercampur antara jin dan manusia. Orang-orang suci. Di dalamnya ada malaikat. Tapi nanti ada alam jabar yang lebih tinggi lagi. Jadi kita alam begini aja gak ngerti, apalagi alam yang lain. Makanya dibodoh-bodohin sama iblis. Oh ada orang kesurupan, aku mbah saya itu. Ini mbah saya masuk. Kita disuruh apa? Disuruh motong ayam, suruh sedekah. Bagus gak? Bagus. Tapi ketika kau yakin jadi musyrik ya. Gak bisa. Yang bisa masuk dalam tubuh ini ingat-ingat. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku itu orang tua kita, wali itu bohong. Yang masuk itu setan, jin. Kalaupun dia masuk ngaku kakek kita, itu kodamnya, korinnya. Mau ngaku jadi wali songo, ngaku guru pusat kita datang hadir ngaku saya mau menunggang salib. Bohong, penghinaan secara total itu. Kalau guru kita mau hadir, hadir dengan wujudnya. Kalau orang Islam mau hadir, hadir dengan wujudnya. Tidak akan masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena mereka punya jasad. Jadi yang bisa masuk itu jin dan malaikat. Malaikat bisa, tapi bukan Jibril, Mikail, Israfil. Bala tentaranya yang bisa masuk. Namanya khodam dari alam malakut. Dari tubuh kita ini ada dua yang mendampingi kita. Satu jin dari bangsa jin, yang disebut korin dari bangsa jin, ini yang nyesat-nyesatin kita. Satu lagi malaikat dari alam malakut, korin juga dia bersama kita. Ini selalu ngajak kebaikan-kebaikan. Jadi suatu saat dia bisa hadir dalam tubuh kita ngaku-ngaku saya si A, saya si B. Mau jin mau malaikat nanti nuntutnya sama-sama bau, bagus. Suruh sholat, suruh zakat, sedekah, suruh puasa, bagus gak? Bagus. Tapi ketika kau yakini, oh kapan lagi ya mbah saya datang, kakek saya datang, itu jadi musyrik. Karena mereka gak bisa nolong kita. Karena udah banyak orang-orang atas kita yang tertipu, main-main gaib, gak kenal gaib. Oh ketika dia datang dengan guru kita atau dengan ngaku-ngaku kelompok wali songo, bisa gak? Bisa, hadir dengan jasadnya. Tapi lihat, kalau kakinya gak nempel bumi itu jin. Kalau jin itu gak bisa nampak di bumi ini. Berbeda dengan manusia. Kenapa? Ada atmosfer yang gak bisa menyentuh ke bumi ini. Itu bedanya. Tapi kalau dia wali songo atau guru kita hadir, bisa nampak, itu benar dia. Ya, hanya orang-orang yang belajar tentang kegaiban yang mudah-mudahan gak tertipu. Nah semua ini bisa terjadi dari mana? Dari yang fatah tadi. Terbuka alam pikiranmu. Kalau kita hidup ini selalu didampingi korin tentang kebaikan, tentang keburukan. Nah mereka ini yang nipu-nipu kita nanti kalau udah mati. Anak leluhur kita ditipunya.
Maka maaf, suku apapun sering benar tertipu itu. Yang ngaku-ngaku dari lah dari ini, nggak ada itu setan semua. Walaupun bentuk dan suaranya sama, karena dia sehari-hari sama kita. Jadi teorinya bisa ngikutin gerak langkah kita, suara, bentuk suara bisa. Ini harus disadari. Dengan kesadaran ini, mudah-mudahan iman ini tambah naik. Nah, supaya terbuka, cobalah munculkan rahmat rahimmu dan tingkahmu mulai terpuji. Tingkah terpuji itu belajar mensyukuri apa yang diberi Allah. Itu tingkah terpuji namanya. Apa yang ada di sekitar kita, kita syukuri. Lagi ada rezeki, alhamdulillah. Nggak ada rezeki, alhamdulillah. Rezekinya hilang, ya alhamdulillah rezeki saya hilang. Bukan rezekinya hilang, alhamdulillah, alhamdulillah kata Rasulullah. Hari itu harusnya kau tidak sedekah, dipaksa oleh Allah sedekah. Kalau nggak percaya, saya minta duit kalian 500.000 atau 1 juta malam ini. Belum tentu kalian berani ngasih. Tapi sama Allah diambil, dihilangkan 5 juta. Maka kata Allah, alhamdulillah bisa hilang 5 juta. Berarti kamu sedekah 5 juta kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan. Ya, orang mencuri nipu itu orang yang sangat membutuhkan, harus ditolong itu. Itu bedanya ajaran Islam. Bukan tebas-tebas rampok, gara-gara duit hilang, harus bisa beli motor, nggak bisa motor. Allah tambah murka. Kalau kau reda, alhamdulillah hilang. Saya nggak ada niat sedekah 5 juta. Ini hilang 5 juta, ya biasa-biasa nanti dikasih Allah. Diganti sama Allah, Allah janji ku ganti 10 kali lipat, ganti kali 7 kali 100, ku tambah reda. Tapi kan jarang yang begini, kecuali siapa? Mereka yang mulai beriman. Ini sadar kita, oh datangnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Maka saya mengajak, yuk cobalah buka hatimu sehingga kita mampu membuka suratul Fatihah. Kalau hatimu mati gak akan pernah terbuka itu. Belajar hati ini dibuka. Jangan merasa diri kita ini benar. Boleh kita merasa benar, rujukkan ke Quran. Kalau dirujuk ke Quran tidak sama, jangan berkekeh, berkeras-keras, oh gak bisa, harus begini. Nanti dibalas sama Allah. Kalau kau gak sadar juga, di ujung kehidupan kau pernah gagal ginjal. Itulah orang-orang yang kena gagal ginjal. Manusia paling keras yang hidupnya kerjanya marah dan marah. Di luar itu gak ada. Kenapa dia marah terus? Karena merasa paling benar. Jadi orang pemarah itu karena merasa paling benar. Allah murka, ini yang benar itu Allah dan Rasulnya. Kita ini tempatnya salah. Jadi kalau mau marah boleh. Sudah itu sadar. Boleh gak kata Allah? Boleh gak kata Rasul? Gak boleh istighfar, astagfirullahaladzim, gak boleh. Marah itu marah yang benar-benar. Marah tentang urusan ibadah. Baru bisa kembali dengan Allah. Tanpa itu kita gak bisa kembali kepada Allah. Demikian yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf dan